Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fardria Tirawati Sitanggang, SKM Biomed. Saya adalah dosen program studi teknologi laboratorium medis, program diploma 3, jurusan teknologi laboratorium medis, Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saat ini saya mengampu mata kuliah Imunoserologi Klinik 2. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki, yaitu imunologi. Dalam teknik pengajaran, saya menggunakan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Imunoserologi Klinik 2 merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Imunoserologi Klinik 1 yang dilaksanakan di semester genap, yaitu semester 4 dengan jumlah 2 SKS, di mana 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Dengan uraian teori 1 SKS itu dikali 50 menit selama 14 minggu dan praktikum 1 SKS dikali 170 menit selama 14 minggu. Capaian pembelajaran atau learning outcome mata kuliah ini adalah terdiri dari 3 item sikap, kemudian 2 item keterampilan umum, dan 4 keterampilan khusus dan 3 pengetahuan. Adapun capaian pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini mampu memahami juga menguasai dan melakukan 15 item yang tertuang dalam materi pembelajaran, yaitu yang pertama, respon imun dan pemeriksaan imunoserologi dalam infeksi hepatitis A, B, dan C. Kemudian yang kedua, respon imun dan pemeriksaan imunoserologi dalam infeksi Dengue. Yang ketiga, respon imun dan pemeriksaan imunoserologi dalam infeksi HIV. Kemudian yang keempat, respon imun dan pemeriksaan imunoserologi dalam infeksi toksoplasma. Yang kelima, respon imun dan pemeriksaan imunoserologi dalam infeksi malaria atau RDT. Yang keenam, pemeriksaan imunoserologi dalam CRP. Dan yang ketujuh, pemeriksaan imunoserologi dalam rheumatoid factor atau RF. Mata kuliah Imunoserologi Klinik 2 ini membahas juga tentang teori respon imun dan pemeriksaan imunologi pada infeksi virus, parasit, dan autoimun, sehingga nantinya mahasiswa dapat menguasai teori mengenai respon imun dan mampu melakukan pemeriksaan di bidang imunologi pada infeksi virus, parasit, dan autoimun dengan berbagai metode pemeriksaan di imunologi. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengambil mata kuliah Imunoserologi Klinik 2 ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai teori yang berkaitan dengan respon imun pada infeksi virus dan mampu melakukan pemeriksaan di bidang imunologi. Kemudian yang kedua, mampu menguasai teori berkaitan dengan respon imun pada infeksi parasit dan mampu melakukan pemeriksaannya di bidang imunologi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai teori berkaitan dengan respon imun pada autoimun dan mampu melakukan pemeriksaannya di bidang imunologi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menguasai dan melakukan pemeriksaan teknik deteksi antigen dan antibodi pada infeksi virus hepatitis, Dengue, HIV, infeksi parasit toksoplasma, malaria, dan inflamasi seperti CRP beserta autoimun rheumatoid factor dengan prinsip aglutinasi, presipitasi, dan imunokromatografi. Strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dalam proses pembelajaran ini, kami menggunakan beberapa rujukan atau buku referensi wajib dan juga penunjang. Di antaranya yang pertama, referensi wajib adalah buku Imunologi Dasar dari Bratawijaya, kemudian buku Penuntun Laboratorium Klinik dari Ganda Subrata, kemudian buku Basic Immunology Function and Disorder of the Immune System dari Abbas dan Lichtman, kemudian buku Imunologi, Diagnosis dan Prosedur Laboratorium dari Kresno. Referensi pendukung dari pembelajaran ini adalah buku tinjauan klinis hasil pemeriksaan laboratorium dari Sacher dan McPherson, kemudian tinjauan klinis atas hasil pemeriksaan laboratorium dari Whitman,
Selain itu juga dalam mata kuliah ini saya menerapkan hasil penelitian saya yang sudah tertuang dalam artikel penelitian sebagai rujukan penunjang bagi mahasiswa, diantaranya pertama yakni hasil penelitian CRP limfosit rasio dan CRP albumin rasio for prognosis of hyperglycemia in patients tuberculosis with diabetes mellitus. Kemudian kedua, survei inflammatory biomarkers in blood and sputum in pulmonary tuberculosis patients. Dan yang ketiga, perbedaan kadar CRP pada pekerja penduduk di sekitar stockpile batubara. Dalam sistem pembelajaran di mana mata kuliah Imunoserologi Klinik 2 ini yang merupakan mata kuliah teori dan praktikum, di mana praktikum dilakukan di laboratorium imunologi, dan pada video pembelajaran ini saya akan menyampaikan pertemuan yang ke-12 yaitu penjelasan mengenai C-reaktif protein atau CRP. Sebelum menyampaikan pembelajaran, terlebih dahulu saya akan melakukan review tentang pembelajaran yang sudah diperoleh pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai respon imun. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah Imunoserologi Klinik 2 ini antara lain ceramah interaktif, kemudian tanya jawab, kemudian diskusi dengan cara small group discussion, dan juga praktikum. Pada pertemuan ini dilakukan dengan metode ceramah interaktif menggunakan media PowerPoint, juga dilakukan melalui tanya jawab dan small group discussion. Metode ini sebagai bentuk respon interaktif mahasiswa terhadap Imunoserologi Klinik 2 berkaitan dengan inflamasi dan juga CRP. Strategi berikutnya untuk meningkatkan interaksi dosen dan mahasiswa. Dalam video ini juga ditampilkan di mana akan diberikan teknik penyegaran agar mahasiswa tidak jenuh dan kembali rileks terhadap materi yang disampaikan berupa pemberian kuis untuk mengembalikan fokus mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya untuk memantau perkembangan mahasiswa dilakukan melalui buku harian praktikum, di mana setiap mahasiswa akan melaporkan praktikum di buku harian praktikum dan juga melalui WhatsApp grup kelas untuk diskusi terkait kendala-kendala selama proses praktikum dan perkuliahan. Sistem penilaian mata kuliah atau pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran Imunoserologi Klinik 2 adalah sebagai berikut, di mana tugas sebanyak 20%, ujian lain atau sikap 40%, dan juga UAS sebanyak 40%. Sedangkan untuk penilaian akhir praktikum, itu aspek penilaiannya terdiri dari kognitif berupa ujian tulis dan ujian lisan, itu bobotnya sekitar 25%, kemudian psikomotor dari mulai persiapan, pemeriksaan, dan juga pos pemeriksaan, itu bobotnya 50%, dan terakhir adalah afektif, yakni berpikir kreatif, kritis, dan komunikasi lisan, itu bobotnya sekitar 25%. Berikut ini akan ditampilkan video pembelajaran mata kuliah Imunoserologi Klinik 2. Pada video merupakan pertemuan pembelajaran ke-12 mengenai CRP atau C-reaktif protein yang menjelaskan tentang teori CRP tersebut dan pemeriksaan CRP, dan setelahnya akan dilakukan pelaksanaan praktikum di laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar mahasiswa hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita masuk ke materi baru hari ini, Ibu akan mereview dulu materi-materi kita yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, yang terdiri dari respon imun. Ada yang masih ingat materi apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, silakan. Apa aja materi yang sudah kita pelajari? Ada respon imun, pemeriksaan hepatitis A, B, C, dan G, HIV, toksoplasma, dan paraliel. Ya, benar. Jadi kita sudah mempelajari berbagai macam respon imun ya, baik itu pada virus, hepatitis A, B, dan C, dan juga kita sudah mempelajari pemeriksaannya baik untuk hepatitis dan G, kemudian ada parasit malaria dan juga toksoplasma ya. Dan ada yang masih ingat nggak apa itu respon imun secara umum? Nah, apa itu? Respon imun merupakan reaksi atau mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing seperti mikroorganisme, bakteri, virus, jamur, parasit,
sel yang rusak atau zat-zat berbahaya lain, misalnya racun atau alergen. Jadi respon imun itu merupakan reaksi tubuh manusia ketika ada patogen yang masuk. Jadi baik itu bakteri, baik itu virus, baik itu parasit, maupun benda asing lainnya ketika masuk dalam tubuh, tubuh akan memberikan respon. Dan responnya itu merupakan penggabungan dari berbagai macam sel molekul yang menimbulkan respon untuk melawan patogen. Apa sih perbedaan antara respon imun dari hepatitis, kemudian respon imun Dengue, kemudian HIV, kemudian toksoplasma, malaria? Ada ingat nggak apa saja perbedaannya? Izin menjawab Ibu, pada virus hepatitis, respon imun non-spesifik yang berperan adalah sel NK dan interferon. Pada respon imun spesifik yang berperan adalah sel T sitotoksik CD8 dan sel T helper CD4. Adalah CD8, CD4. Kalau CD8 itu dia menghancurkan sel virusnya bersama selnya langsung. Jadi ada sel yang terinfeksi, kemudian virusnya masuk. Nah, sel-selnya itu juga langsung dihancurkan oleh CD8 atau CD8. Nah, CD4 itu menghasilkan antibodi, di mana nanti antibodi ini yang melawan si virus, dan itu juga yang kita lakukan pemeriksaan di laboratorium imunologi. Terima kasih mahasiswa, berarti sudah memahami ya dari beberapa materi yang sudah kita lalui, terutama tentang berbagai macam respon imun dari tubuh terhadap patogen-patogen tadi. Nah, ini akan menyangkut ke pembahasan materi kita pada hari ini ya, yakni CRP. Nah, respon imun yang dihasilkan tadi oleh tubuh karena adanya patogen itu akan berakibat kepada inflamasi. Nah, inflamasi itu adalah peradangan. Ketika respon imun menyerang atau respon imun mendeteksi adanya benda asing, patogen masuk ke dalam tubuh, nah, sel-sel imun kita itu akan menyerang si patogen tersebut. Pada saat menyerang itu terjadi peperangan. Peperangan itulah yang menimbulkan peradangan atau inflamasi. Karena kalau orang perang itu saling menyerang satu sama lain. Nah, di tubuh kita sama seperti itu. Itulah yang dinamakan inflamasi. Inflamasi itu merupakan bagian awal dari respon imun, ya. Kemudian dia juga memicu inflamasi dengan melepaskan berbagai sel-sel inflamasi dan sitokin proinflamasi yang membuat inflamasinya semakin meningkat. Kemudian inflamasi juga akan merekrut atau mengaktifasi semua sel-sel imun, terutama juga pada respon imun spesifik yang kalian katakan tadi, ada sel T, ada sel B. Tapi jangan salah, inflamasi ini kalau respon imun kita berlebihan itu justru akan berbahaya untuk kita, yang akan menjadi inflamasi kronis yang tidak terkontrol. Di sini ada sel kulit yang terbuka, tissue damage atau masuknya benda asing. Ketika terbuka itu bakteri akan masuk, ya. Bakteri masuk itu akan memicu sel-sel inflamasi atau mediator-mediator inflamasi, akan mengeluarkan protein-protein atau zat-zat seperti leukotriene, prostaglandin dan histamine dari neutrofil, dari makrofag, ya. Nah, ini menyebabkan peningkatan mediator ini, menyebabkan vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, kontraksi sel endotelium, dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Akibatnya inilah membuat tubuh kita mengalami inflamasi. Oke. Nah, berikut gejala inflamasi yang sering terjadi. Yang pertama rubor atau terjadi kemerahan, kemudian tumor, menjadi pembengkakan, kemudian pallor, rasa panas, ya, dan juga punctualisa, ini kerusakan pada kulit dan biasanya pembuluh darah. Ini bisa kalian rasakan ketika kalian misalnya sedang teriris atau tangannya terbuka, ya, kemudian karena tidak bersih, tidak kalian cuci, kemudian beberapa besoknya atau 2 hari kemudian di sekitar luka itu akan timbul yang namanya kemerahan, bengkak, kemudian rasa panas, ya, kemudian rusaknya jaringan di sekitar situ. Nah, itu karena masuknya bakteri. Bahkan yang lebih parah ada nanah. Itu contoh dari terjadinya inflamasi. Inilah di dalam tubuh kita, ketika terjadi inflamasi, hati di dalam tubuh kita akan mensintesis yang namanya CRP.
itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa itu CRP? Nah, kepanjangan dari CRP merupakan C-reactive protein. Dia merupakan protein fase akut yang diproduksi oleh hati. Jadi dia disintesis atau dihasilkan oleh hati. Dia akan meningkat pada kejadian inflamasi yang Ibu ceritakan tadi dan juga infeksi. Ya. Nah, tes CRP ini digunakan untuk membantu diagnosis dari penyakit tertentu atau kemajuan dari pengobatan. CRP atau protein fase akut ini pertama kali ditemukan pada orang pneumonia. Ada yang pernah dengar apa itu pneumonia? Pneumonia ini penyakit yang menyerang paru-paru yang menyebabkan sesak napas ya akibat dari infeksi dari bakteri. Karena pneumonia inilah ditemukannya CRP. CRP ini ditemukan dalam kadar yang sangat tinggi ya. Dan semenjak itu dia digunakan sebagai penanda inflamasi yang spesifik yang sangat sensitif. Pemeriksaan CRP di laboratorium. Nah, dalam penegakan atau pemeriksaan kadar CRP itu ada beberapa metode. Ada agglutinasi, ada immunoturbidimetri, ada levelometri, ada ELISA dan HSCP. Nah, yang nanti kan kita lakukan di laboratorium kita adalah metode agglutinasi. Dan semua ini sampelnya adalah serum atau plasma. Berikut merupakan pemeriksaan CRP latex secara kualitatif. Jadi nanti sampel kita adalah serum atau plasma, dan ini merupakan reagennya, ada reagen latex, ada kontrol positif dan negatif. Seperti biasa, nanti kita akan meneteskan dulu 50 mikron serumnya atau plasma, kemudian ditambahkan dengan reagen latexnya 1 tetes, kemudian kita homogenkan, kemudian di rotator selama 2 menit dalam kecepatan 100 fpm. Nah, positif ditandai dengan agglutinasi dan negatif tidak terjadi. Setelah pemaparan dari materi Bu CRP tadi, ada mahasiswa yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Bu, saya mau bertanya apa perbedaan kadar CRP pada infeksi virus dan infeksi bakteri, Bu? Iya, yang pertanyaan yang bagus ya. Jadi pada infeksi virus sama bakteri itu ada perbedaan kadar CRP. Jadi kalau pada bakteri itu biasanya inflamasinya itu lebih tinggi. Ya, jadi kadar CRP-nya juga lebih tinggi pada bakteri dibandingkan dengan virus, karena pada bakteri dia akan mengaktifkan mediator inflamasi itu lebih signifikan, lebih banyak ya dibandingkan dengan si virus. Bukan berarti virus tidak mengaktifkan sel imun, dia mengaktifkan, tapi pada bakteri sel imun itu teraktivasi lebih cepat dan lebih signifikan dan akan mengantarkan mediator inflamasi lebih banyak, sehingga kadar CRP biasanya bisa sampai lebih dari 50 sampai 100 mg per liter. Nah, kalau yang virus itu biasanya kurang dari 40 mg per liter. Ada yang mau bertanya lagi tentang CRP? Izin. Tetapi kenapa pada virus COVID itu berbeda, Bu? Seperti yang kita ketahui, kadar CRP itu sangat tinggi pada infeksi COVID dan juga dijadikan marker dalam tingkat keparahan COVID-19. Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi, kenapa sih Bu kok berbeda kalau virus yang tadi kata Ibu virus itu lebih sedikit kadar CRP dibanding bakteri, tapi pada COVID kemarin itu CRP itu sangat terkenal ya, sangat familiar dan dia dijadikan sebagai marker dalam tingkat keparahan dari COVID. Nah, untuk COVID sendiri itu penyebabnya adalah virus SARS-CoV yang mekanismenya itu sangat berbeda dengan virus-virus yang lain. Jadi si virus SARS-CoV ini dia mempunyai kemampuan yang lebih ya, dia bisa merusak sel regulator dalam sistem imun. Nah, fungsi sel regulator ini menyeimbangkan antara sitokin yang pro-inflamasi dan yang non-inflamasi. Harusnya dia menyeimbangkan itu, tapi fungsinya ini tidak bisa berjalan karena si COVID tadi atau virus SARS-CoV ini merusak regulator tersebut. Mahasiswa semuanya, tadi kita sudah membahas tentang CRP. Nah, sebelum Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini, seperti biasa Ibu akan melakukan kuis. Boleh sekarang untuk mengeluarkan HP-nya masing-masing. Kita akan menjawab kuis dari semester ya. Nah, boleh di-scan barcode.
tadi kita sudah melakukan kuis secara bersama-sama, dan dari hasil kuis tadi Ibu melihat bahwa semua mahasiswa pada umumnya sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini, yakni CRP. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium mengenai CRP di laboratorium imunologi. Untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini, dan pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang RF, dan Ibu harap mahasiswa membaca tentang materi rheumatoid factor atau RF ya. Saya rasa itu saja pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, dan penutup mohon maaf bila dalam penyampaian materi ada yang kurang dan salah kata, dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.